Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala aidan li'ibadihi wa shaumu ramadana lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ada satu peristiwa yang besar yang kita kenal dengan peristiwa turunnya wahyu Al-Quran, atau seringkali kita sebut dengan nuzulul Quran. Apa hikmah dibalik diturunkannya wahyu Al-Quran? Disinilah perlu kita kaji bersama agar supaya kita sebagai orang yang beragama Islam lebih dekat daripada Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ma huwa Al-Quran? Al-Quranu huwal kalamul mu'jizul munazzalu bittawaturi wal muta'abbatu tilawatahu. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan sebagai mukjizat dan dengan cara mutawatir, menjadi pedoman dan yang membacanya termasuk ibadah. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalamullah, bukan kalamun nas, bukan kalamun nabi, tetapi kalamullah. Oleh karena itu, karena Quran ini kalamullah, diturunkan kepada kita penuh dengan hikmah yang besar. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Di situ Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan tanpa keraguan. Dan di situ juga mengandung pengertian bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita merasa orang yang beriman dan beragama Islam, tentunya mengakui bahwa Quran ini diturunkan sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk bagi kita. Yang kedua, bahwa hikmah diturunkan Al-Quran bagi kita sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Di situ Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebuah kitab yang diturunkan sebagai cahaya petunjuk, mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Jadi mengeluarkan manusia, yakhrujun nas minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Tentu hal ini penting bagi kita bahwa ketika Quran itu dinyatakan sebagai sebuah cara untuk keluar dari kegelapan menuju terang benderang, inilah yang menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Kenapa juga dikatakan yakhrujunas minadh-dhulumati ilan nur? Ya karena pada saat dulu di zaman jahiliyah
orang-orang tidak memahami makna daripada pedoman. Mereka hidup semaunya sendiri. Mereka seolah-olah tidak pernah ada satu pedoman, dan mereka melakukan sesuatu hanya diiringi dengan nafsu hewaniyah. Sehingga langkah itulah yang kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu yakhrujun nas, agar mereka keluar minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Adapun yang ketiga, bahwa hikmah diturunkannya Al-Quran bagi manusia adalah di sini dijelaskan Allah bahwa Al-Quran itu yang menjelaskan hada halalun wa hada haramun. Quranlah yang menjelaskan ini halal, ini haram. Al-halalu bayyinun wa harramu bayyinun. Halal sudah dijelaskan, haram juga sudah dijelaskan. Artinya dengan datangnya dan turunnya Al-Quran ini manusia akan tahu ini kategori yang dihalalkan, ini kategori yang diharamkan. Maka manusia tentulah di sini diuji, mau ambil yang halal atau mau ambil yang haram. Dan pada prinsipnya Allah membiarkan manusia terserah pilihan yang mana. Mau halal juga boleh, mau yang haram juga boleh. Cuma nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Adapun hikmah yang keempat adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan bagi manusia karena di situ mengandung sebuah perintah dan di situ juga mengandung sebuah larangan yang kita kenal dengan amr adalah perintah dan kemudian larangan dan disebut dengan nahi. Artinya bahwa di dalam Al-Qur'annya yang menjelaskan ini perintah, satu contoh aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Ini Allah memerintahkan. Allah merintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat. Berikutnya yang terakhir bahwa hikmah diturunkan Al-Quran bagi kita adalah menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu mengandung isyarat ini jalan menuju kepada surga dan ini jalan menuju kepada neraka. Nah, disinilah yang kemudian orang bisa mengambil satu pilihan. Mau jalan yang ke surga silakan, mau jalan ke neraka silakan. Jalan ke surga penuh dengan tantangan dan cobaan, rintangan dan gangguan. Sedangkan jalan ke surga penuh dengan taburan bunga-bunga dan kemudahan. Yang kemudian ujian bagi kita untuk segera mengambil, memilih mana yang menurut kita terbaik. Tentu hal ini harapannya manusia memilih jalan yang terbaik, yaitu jalan kepada surga Allah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian saja yang pantas kita sampaikan pada kesempatan ini. Ada kekurangan dan kesalahan mau dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.